Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Pada saat ini kita kembali lagi di Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema berjudul Perjalanan Pulang yang akan kita hayati melalui Rut pasal 1 ayat ke-19 sampai dengan ke-22. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang sungguh baik, pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur atas anugerah kehidupan di dalam diri kami yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini pun kami mengucap syukur atas kesempatan bagi kami semua untuk disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu untuk mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan melihat dan merenungkan Rut pasal 1 ayat 19 sampai dengan ke-22 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kepulangan Naomi dan Rut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biasanya orang akan lebih excited, orang akan lebih bersemangat ketika berbicara mengenai perjalanan pergi. Misalnya pergi jalan-jalan, pasti kita akan menyiapkan banyak hal. Tidak sabar menantikan perjalanan itu, tidak bisa tidur semalaman membayangkan apa yang mau dilakukan. Dan dalam perjalanan menuju tempat itu pun demikian, resah. Kapan sampai ke tujuan? Setelah sampai, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersenang-senang, menikmati waktu, meraih sebanyak-banyaknya yang bisa kita inginkan. Nah, peringatan tentang waktunya pulang menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nanti sajalah kalau sudah ingin pulang, masih ingin di sini menikmati perjalanan. Perginya jauh, sayang kalau cepat-cepat pulang. Perjalanan pulang menjadi sesuatu yang tidak dinantikan. Pada teks bacaan kita pun demikian. Naomi melihat perjalanan pulang menjadi perjalanan yang begitu berat. Mengapa? Karena perjalanan pergi Naomi dan keluarganya dari bencana kelaparan di Israel untuk menetap di Moab adalah perjalanan yang penuh dengan harapan, dengan tujuan, dengan jerih lelah perjuangan, tetapi juga dengan kehilangan. Di tempat ia berharap mendapatkan kehidupan, di sanalah justru ia kehilangan kehidupan dengan kematian suami dan anak-anaknya. Dan perjalanan pulang kembali ke Israel adalah perjalanan yang tidak pernah ia nantikan dan harapkan. Tetapi perjalanan pulang ke Israel adalah satu-satunya cara agar ia bisa menyelamatkan kehidupannya. Karena ia mendengar bahwa di tanah asalnya Tuhan telah memperhatikan umatnya. Perjalanan dari Moab ke Israel ke Bethlehem kurang lebih berjarak 73 km. Dan dengan berjalan kaki membutuhkan waktu berjam-jam tentunya. Nah, dalam perjalanan pulang itu, Alkitab memang tidak pernah menceritakan apa yang menjadi perbincangan, apa yang menjadi pergejolakan batin di dalam diri Naomi. Tetapi sebagai manusia biasa, tentu saja pasti ada proses yang dialami di dalam diri Naomi ketika dia melihat kembali kepada dirinya, kepada kehidupannya, dan juga kepada Tuhan. Naomi menemukan titik makna perjalanannya dalam perjalanan pulang kembali ke Bethlehem, tentang apa arti dari kehidupan yang Tuhan berikan untuk ia alami.
Dan bukti dari pemikiran ini kita bisa lihat ketika berada di dalam ayat 19-21. Ketika orang-orang banyak di Bethlehem menghampirinya, Naomi berkata, gitu kan ya, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali perjalanan yang dirasakan oleh Naomi ini juga kita rasakan. Apalagi ketika kita diminta untuk meninggalkan hal-hal yang telah kita capai, kita sudah capek-capek pergi jauh-jauh, kemudian kita diminta untuk mengikhlaskan, melepaskan hal-hal itu. Tapi pernahkah terlintas bahwa perjalanan pulang adalah sesuatu yang begitu menyenangkan, yang begitu diharapkan setelah perjalanan panjang yang melelahkan? Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi saya menyadari mengapa Naomi ingin pulang ke tempat asalnya. Karena semua orang butuh untuk pulang. Pulang dari semua perjalanan yang telah dilalui, pulang ke tempat di mana ia merasa aman, merasa tenang, merehatkan dirinya dari perjalanan panjang yang melelahkan. Oleh karena itu, pemaknaan tentang perjalanan pulang menjadi begitu menarik dari cerita Naomi ini. Setidaknya ada dua hal yang begitu menarik tentang refleksi dari kisah perjalanan Naomi ini. Yang pertama adalah, berbeda dengan perjalanan pulang, perjalanan pergi itu begitu mendebarkan, bersemangat, menguras energi. Tetapi perjalanan pulang menjadi sebuah momen di mana kita bisa beristirahat, kita bisa melepaskan hal-hal yang melelahkan, sehingga kita mampu menikmati semua hal yang telah kita lalui. Di waktu-waktu rileks itulah diri kita mampu dengan baik memproses seluruh hal, menemukan makna-makna dari perjalanan yang telah kita lewati. Apakah perjalanan itu sesuai tujuan, menyenangkan, penuh pencapaian, atau perjalanan itu menjadi perjalanan yang melelahkan dan tidak menyenangkan. Perjalanan pulanglah yang menolong kita untuk sampai kepada safe place kita, kepada inner sanctuary kita, tempat perlindungan diri kita, di mana kita bisa menjadi apa adanya, menceritakan dan memaknai kehidupan kita dengan apa adanya. Tapi bagaimana bisa kalau misalnya ternyata seseorang tidak merasa dirinya punya tempat atau rumah untuk kembali pulang? Perjalanan pulang tidak melulu berbicara tentang tempat, tentang sebuah rumah, tetapi tentang kepada siapa, ke dalam situasi apa kita ingin berada. Naomi pun demikian. Apakah kehidupannya di Bethlehem sama seperti sebelum ia pergi? Tentu saja enggak. Tetapi mengapa ia pulang? Karena ia ingin berada di situasi pemeliharaan Tuhan. Nah, seperti Naomi, setidaknya saat ini kita memiliki perjalanan pulang ke dalam diri kita, kepada Tuhan. Dan kesadaran ini perlu untuk kita miliki, agar kita bisa sampai kepada titik pemaknaan hidup yang Tuhan ingin kita mengerti. Pulanglah membawa hasil-hasil penemuan kita, sukacita kita, supaya apa yang kita temukan di dalam perjalanan pergi kita bisa sungguh-sungguh membawa dampak dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Hal yang kedua yang juga menarik dari percakapan dan juga perjalanan Naomi, perjalanan pulang bukanlah akhir. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, tetapi perjalanan pulang menjadi awal dari perjalanan-perjalanan baru lainnya. Ketika seorang pulang dari perjalanan yang menyenangkan, pasti dia punya harapan, ingin kembali lagi ke tempat itu, ingin mengulang momen itu. Nah, tetapi perjalanan pulang juga bisa menjadi sebuah momen di mana kita membawa harapan tentang kehidupan yang lebih baik, hal-hal yang bisa diperbaiki dan dibenahi dalam perjalanan yang lalu yang kita anggap tidak menyenangkan. Ketika Naomi pulang ke dalam dirinya, kepada Tuhan Allah Israel, ke tanah asalnya, sesungguhnya ia sedang dipersiapkan untuk menyambut perjalanan baru yang Tuhan telah siapkan di dalam dirinya. Oleh karena itu, perjalanan pulang menjadi awal dari perjalanan baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, ketika ada masa, momen di dalam kehidupan kita yang kita lihat akan segera berakhir, ketika kita diminta untuk kembali pulang, maka lihatlah itu sebagai sebuah anugerah akan perjalanan baru yang sudah Tuhan persiapkan di dalam diri kita. Setiap dari kita sedang berada dalam perjalanan itu. Perenungan ini pun juga menolong kita untuk berjalan kembali, berjalan pulang ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan iman kita.
kepada pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan, menemukan makna-makna kehidupan. Tetapi jangan lupa untuk kembali pulang ke dalam diri kita, ke dalam rahmat Tuhan, ke dalam anugerah Tuhan, agar pemaknaan perjalanan kehidupan kita menjadi utuh dan sempurna di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami mungkin saja terjadi banyak hal yang tidak kami duga. Tetapi biarlah kiranya kami bisa menemukan seluruh makna yang Tuhan berikan, yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah makna-makna itu juga yang boleh menolong kami, mempersiapkan diri kami, bagi kami menyambut perjalanan lainnya, perjalanan baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami semua. Tuhan tolong kehidupan kami dan ajar kami pun juga untuk mampu senantiasa mendasarkan kehidupan kami kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah. Biarlah kiranya perjalanan kehidupan kami menjadi perjalanan kami bersama-sama dengan pertolongan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Sapaan Gembala selanjutnya.